Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita dipertemukan lagi dalam renungan pagi ini, Sabtu 1 Agustus 2026. Patut kita bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan dan kemurahan-Nya kita ada sebagaimana kita saat ini. Tiada hentinya kasih setia Tuhan kepada kita, selalu baru setiap pagi. Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita melaksanakan segala kegiatan pekerjaan kita hari ini, marilah kita sejenak datang ke hadirat Tuhan untuk bersekutu dengannya, mendengar kebenaran firman Tuhan dan merenungkannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu atas anugerah kehidupan yang kembali Engkau berikan pada pagi hari ini. Terima kasih karena oleh kasih setiamu kami dapat membuka mata, menghirup napas kehidupan, dan menikmati hari yang baru. Sungguh benar firman-Mu, kasih setiamu tidak pernah berakhir dan selalu baru setiap pagi. Ya Tuhan, pada saat ini kami datang dengan hati yang rindu mendengarkan firman-Mu. Kami menyadari bahwa di luar Engkau tidak ada sumber anugerah pengharapan yang sejati. Oleh sebab itu, kami memohon agar Roh Kudus memenuhi hati dan pikiran kami, membuka pengertian kami sehingga setiap firman yang kami dengarkan boleh menjadi kekuatan, penghiburan dan tuntunan dalam menjalani hari ini. Kiranya melalui renungan pagi ini, iman kami semakin diteguhkan, hati kami dipenuhi damai sejahtera, dan kami dimampukan untuk melangkah dengan penuh keyakinan bahwa Engkau menyertai setiap langkah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayat firman Tuhan menjadi penghantar renungan kita saat ini. Terdapat dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 8 ayatnya yang ke-23 tertulis demikian. Ya Tuhan, Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau di langit di atas dan di bumi di bawah. Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hambamu yang dengan segenap hatinya hidup di hadapan-Mu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, James Hudson Taylor merupakan misionaris Kristen asal Inggris dan sekaligus merupakan pendiri China Inland Mission atau yang sekarang kita kenal OMF Internasional. Dia lahir pada tahun 1832. Taylor menghabiskan 51 tahun di Cina dan mengabdikan dirinya untuk memberitakan Injil di Tiongkok dan serta mampu berkhotbah dalam beberapa jenis bahasa Tionghoa. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang bisa kita lihat dari perjalanan dan perjuangan dari Taylor selama memberitakan Injil di Tiongkok? Taylor dan rekan-rekannya pernah mengalami masa yang sulit. Persediaan makanan semakin menipis, dana pelayanan hampir habis, dan tidak ada kepastian kapan bantuan akan datang. Dalam keadaan seperti itu, banyak orang mungkin akan menyerah atau mulai meragukan penyertaan Tuhan. Namun Hudson Taylor memilih untuk tetap percaya. Ia berkata bahwa pekerjaan Tuhan yang dilakukan dengan cara Tuhan tidak akan pernah kekurangan pemeliharaan Tuhan. Kalimat itu bukan sekedar kata-kata, melainkan keyakinan yang ia pegang dalam hidupnya. Ia dan rekan-rekannya terus melayani, terus berdoa dan tetap mengandalkan Tuhan. Tidak lama kemudian, bantuan yang sangat mereka butuhkan datang dari orang-orang yang bahkan tidak mengetahui keadaan mereka. Melalui cara yang tidak mereka duga, Tuhan mencukupkan setiap kebutuhan pelayanan itu. Peristiwa itu semakin meneguhkan iman Taylor bahwa Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Tuhan mungkin tidak selalu bekerja menurut waktu yang kita inginkan, tetapi Dia selalu bekerja pada waktu yang paling tepat. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Raja Salomo baru saja menyelesaikan pembangunan Bait Suci di Yerusalem, sebuah proyek besar yang telah lama dirindukan bangsa Israel sejak zaman Raja Daud. Ketika tabut perjanjian dibawa masuk ke dalam Bait Suci, kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Di hadapan seluruh umat Israel, Salomo kemudian berdiri dan menaikkan doa syukur. Ia tidak membanggakan keberhasilannya membangun Bait Suci, tetapi terlebih dahulu memuliakan Allah dengan mengakui
bahwa tidak ada Allah seperti Tuhan, karena Tuhan selalu setia memegang janjinya kepada umatnya. Salomo sadar bahwa semua yang terjadi adalah karena kasih setia Tuhan, bukan karena kehebatannya sebagai raja. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasihi Tuhan Yesus Kristus, ayat firman Tuhan yang kita renungkan saat ini adalah bagian dari doa Raja Salomo ketika bait Allah selesai dibangun di hadapan seluruh bangsa Israel. Salomo tidak memulai doanya dengan menceritakan keberhasilan atau kemegahan bangunan itu. Sebaliknya, ia terlebih dahulu memuliakan Allah dengan berkata, "Tidak ada Allah seperti Engkau." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasihi Tuhan Yesus Kristus, Salomo memahami bahwa semua yang dimilikinya bukanlah hasil kekuatan manusia, melainkan karena Tuhan yang setia menepati janjinya. Kalimat ini sangat penting bagi kita. Dunia sering mengecewakan, manusia bisa berubah, janji manusia bisa dilupakan, orang yang dahulu mendukung kita bisa meninggalkan kita, bahkan keadaan hidup bisa berubah dalam sekejap. Namun Tuhan berbeda, Dia tidak pernah mengingkari firman-Nya. Apa yang dijanjikannya akan digenapi menurut waktu dan caranya yang terbaik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin pagi ini ada di antara kita yang sedang bertanya, "Tuhan, sampai kapan aku harus menunggu?" Doa sudah dinaikkan berkali-kali, tetapi jawabannya belum terlihat. Air mata sudah banyak tertumpah, tetapi keadaan belum berubah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pagi ini mengingatkan kita bahwa penundaan bukan berarti penolakan. Kadang-kadang Tuhan sedang mempersiapkan kita sebelum memberikan apa yang kita minta. Dia melihat gambaran yang utuh, sedangkan kita hanya melihat sebagian kecil dari perjalanan hidup. Kasih setia Tuhan bukan berarti hidup kita akan bebas dari masalah. Justru di tengah masalah itulah kita melihat bagaimana Tuhan menopang, menguatkan, dan membuka jalan yang sebelumnya tidak pernah kita bayangkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, cobalah mengingat kembali perjalanan hidup kita. Berapa kali kita berpikir, "Aku tidak akan sanggup melewati ini." Namun, hari ini kita masih berdiri, bukan karena kita hebat, tetapi karena tangan Tuhan tidak pernah melepaskan kita. Kasih setia Tuhan seringkali bekerja dalam cara-cara yang sederhana. Nafas yang kita hirup pagi ini, keluarga yang masih bersama kita, kesempatan untuk bekerja, kesehatan yang masih diberikan, bahkan kekuatan untuk bangkit setelah kegagalan. Semuanya adalah bukti bahwa Tuhan memelihara hidup kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayat ini juga mengingatkan bahwa Tuhan memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hambanya yang hidup dengan segenap hati di hadapan-Nya. Ini bukan berarti kita harus menjadi sempurna. Yang Tuhan kehendaki adalah hati yang sungguh-sungguh mengasihi-Nya, mau taat dan terus datang kepada-Nya bahkan ketika kita sedang lemah. Hari ini apapun yang sedang kita hadapi, jangan biarkan rasa takut menguasai hati kita. Percayalah, Tuhan yang setia pada zaman Abraham, Musa, Daud, dan Salomo adalah Tuhan yang sama yang menyertai kita hari ini. Dia tidak berubah, kuasanya tidak berkurang, kasih-Nya tidak pernah habis. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melangkahlah menjalani hari ini dengan penuh pengharapan. Jangan hanya melihat besarnya tantangan, tetapi lihatlah betapa besarnya Allah yang berjalan bersama kita. Jika Tuhan memegang janjinya selama ribuan tahun, Dia juga akan setia memegang hidup kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang telah kami dengarkan pagi hari ini. Terima kasih karena melalui firman-Mu, Engkau kembali mengingatkan kami bahwa tidak ada Allah seperti Engkau. Engkau adalah Allah yang setia, yang memegang setiap janji-Mu, dan yang tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu. Tuhan, kami percaya bahwa kasih setia-Mu tidak pernah gagal, sekalipun hidup kami dipenuhi dengan tantangan, pergumulan, dan air mata, Engkau tetap menyertai kami. Tolonglah kami agar tidak mudah goyah oleh keadaan, tetapi tetap memegang teguh iman kepadamu. Bapa, kami menyerahkan setiap orang yang mendengarkan renungan ini ke dalam tangan-Mu. Bagi mereka yang sedang bergumul dengan masalah ekonomi,
Bukalah pintu berkat dan berikan hikmat untuk mengelola setiap berkat yang Engkau percayakan. Bagi mereka yang sedang sakit, kami memohon jamahan-Mu yang penuh kuasa. Bagi yang sedang menghadapi persoalan keluarga, pekerjaan, pendidikan, pelayanan, atau masa depan yang terasa tidak pasti, kiranya Roh Kudus menguatkan hati mereka dan memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Ajarlah kami untuk tetap setia kepada-Mu, seperti Engkau selalu setia kepada kami. Mampukan kami menjalani hari ini dengan hati yang penuh syukur, perkataan yang menjadi berkat, serta tindakan yang memuliakan nama-Mu. Biarlah melalui hidup kami, orang lain dapat melihat kasih dan kebaikan-Mu. Kami juga berdoa bagi keluarga yang sedang berduka, bagi mereka yang sedang merasa kesepian, yang kehilangan harapan, dan yang hampir menyerah. Peluklah mereka dan yakinkan mereka bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Sertailah setiap langkah kami sepanjang hari ini. Lindungilah kami dalam perjalanan kami, pekerjaan, usaha, pelayanan, dan setiap aktivitas yang akan kami lakukan hari ini. Biarlah penyertaan-Mu menjadi kekuatan kami, sehingga apapun yang kami hadapi, kami tetap percaya bahwa kasih setia-Mu tidak pernah gagal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan pengantara dan juru selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, lakukanlah firman Tuhan yang telah didengar dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semua. Dan Roh Kudus akan menolong kita untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan selalu setia di dalam panggilan Tuhan. Selamat menjalani hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di dalam renungan pagi yang berikutnya. Dan selamat bekerja dan melayani dalam Tuhan. Amin.